Dok, sebelum jadi legislator, bisa dikisahkan dok, sampai jadi seorang dokter yang kemudian saya dengar dokter itu dapat julukan dokter duafa. Bisa dijelaskan itu dok? Ya, jadi saya ini ingin mencari bagaimana saya bisa membalas kebaikan Allah pada kita. Jadi istilahnya saya sekolah itu juga tidak membayar. Jadi ada beasiswa. Walaupun saya tidak bisa bersekolah di Surabaya. Saya bersekolahnya itu di Manado. Dan sampai di sana saya juga harus bekerja dulu. Bekerja sebagai seorang guru musik. Saya bisa hampir semua alat musik saya bisa. Jadi mulai dari piano, saksofon, biola, gitar, drum. Saya bisa karena saya mengajar di sekolah musik. Kemudian saya juga tampil di TVRI, menjadi penyiar, jadi MC wedding dan lain sebagainya. Cukup banyak. Hanya untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa kuliah dan bisa menjadi dokter. Berarti kondisi ekonomi orang tua pada saat itu ya? Iya, karena orang tua saya hanya penjual sepatu di Pasar Turi. Dan kebakaran lagi Pak. Jadi sudah angkat tangan untuk bisa menyekolahkan saya. Kemudian singkat kata saya berhasil lulus dan disitulah saya berpikir saya ini sekolah gratis. Saya hanya dapat dari Tuhan untuk bisa menjadi seorang dokter. Lalu apa yang bisa saya perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan? Maka saya cari di tempat yang sangat terpencil Pak. Di perkampungan Dayak di Kalimantan Timur yang masuk ke dalam lagi. Pulaunya adalah Pulau Berau dan masuk ke pedalaman itu di Talisayan. Oh, itu pertama kali praktek jadi dokter? Nggih. Ya, terus dok? Nah setelah itu ya saya tinggalnya di hutan juga. Kemudian saya tinggal tidur di bawah alas kayu itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Mandinya juga di sungai sama warga masyarakat. Masyarakat Dayak di sana juga masyarakat transmigrasi. Begitu. Terkait dengan penyakit itu apa yang mendominasi warga masyarakat Dayak? Malaria. Malaria. Kebanyakan malaria, kemudian muntaber dan lain sebagainya. Ini kisah yang cukup baik. Ini sendiri ada kisah yang menarik juga selama saya ada di tempat terpencil. Karena peralatan kesehatan juga nggak terlalu banyak, sehingga saya itu pernah infus pakai kelapa, Pak. Dan itu saya diajarkan oleh guru saya bagaimana kalau kamu itu dalam kondisi darurat dan banyak kematian yang ada di sekitarmu, kamu jangan diam. Karena alam yang akan menyembuhkan mereka. Jadi akhirnya saya infusnya dengan air kelapa. Tapi tidak dibuka. Jadi kita tusukkan karena itu masih steril. Itu sangat banyak menyembuhkan, menurunkan angka kematian karena muntaber saat itu. Tapi ada sesuatu hal yang menarik yang saya lupa. Apa itu dok? Yaitu saya ini menjadi perias mayat Pak. Karena di saat teman-teman saya itu tidur, kalau tidur kan jam 10, jam 11, tapi jam 1 sampai jam 3 pagi, itu saya bekerja untuk mengawetkan mayat dan merias mayat. Di mana itu? Di Manado. Ya dok, dari Dayak sampai ke Manado itu berjalan berapa tahun itu? Kalau dari Manado itu kurang lebih sekitar 9 tahunan, 8-9 tahun saya bertahan di sana. Seperti itu. Nah setelah itu 3 tahun saya ada di pemukiman terpencil. Di mana itu dok? Yaitu tadi di Desa Talisayan, Pulau Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Setelah sekian tahun tidak ada jalan aspal waktu itu. Kalau sekarang sudah ada, karena itu ada kiani kertas dan lain sebagainya. Setelah berjalan sekian tahun, baru apa kisah selanjutnya, Dok? Setelah di sana saya harus bisa melakukan segalanya, Pak, karena tidak ada spesialis di tempat terpencil itu. Sehingga saya bisa melakukan segala macam, termasuk bayi kembar, bayi lilitan. Kemudian ya non sewu harusnya saya nggak boleh melakukan, tapi saya lakukan karena bayi itu harus saya selamatkan dan ibunya meninggal. Jadi saya melakukan seksil, Pak. Dan di situ tidak ada yang bisa saya tanya kecuali buku. Jadi saya buka buku, kemudian saya bedah perut ibunya dan saya berpikir kan orangnya udah nggak kesakitan, orang sudah meninggal. Tapi bayinya bisa diselamatkan. Alhamdulillah.
Iya, dan dikasih nama seperti nama saya. Itu waktu itu masih S1 dok ya mungkin ya? Iya. Nah, setelah apa ada lanjutan kuliahnya dok? Ada, saya kuliahnya di S2-nya itu di UNER, pasca sarjana UNER untuk manajemen pemasaran, untuk manajemen rumah sakit itu saya belajarnya di Singapura. Terus, jadi sampai di pemukiman Dayak itu saya bekerja di rumah sakit Gotong Royong sebagai dokter yang masih awal sekali di sana. Tetapi setelah dari Gotong Royong saya masuk ke Rumah Sakit Adiwisada Undaan. Di Rumah Sakit Adiwisada Undaan itu kurang lebih antara 10 tahun sampai 11 tahun ya. Maka saya memilih melayani duafa sebagai panggilan hidup. Gimana kok bisa terinspirasi itu? Ya memang pertama tadi alasannya karena sekolah tidak bayar sehingga ingin berbuat untuk masyarakat. Selain itu mungkin ada alasan lain? Ada, karena waktu itu saya mengikuti seorang ibu. Dia bukan dokter dan bukan perawat, tetapi pada waktu dia melihat orang miskin yang menyeberang dari PGS ke Pasar Turi itu, dia menghentikan mobilnya, kemudian dia merangkul, kemudian menciumi ibu itu. Pada waktu itu saya mau ke bawah jembatan tol Tambak Asri. Dia akan menunjukkan saya bahwa di atas dunia itu, di bawah dunia yang kamu injak itu ada dunia duafa namanya. Ibu itu namanya Ibu Hana. Lengkapnya Hana Amalia. Nah itu. Dan saya mengikuti yayasan itu sampai 15 tahun. Nah dari situ saya mengenal setiap hari, lepas dari fasilitas dan kemewahan yang saya dapatkan waktu saya menjabat sebagai direksi rumah sakit di Departemen Pemasaran Rumah Sakit, itu saya tinggalkan semua Pak. Sebenarnya berat buat saya, tapi saya jalani 15 tahun dan hasilnya saya jadi anggota dewan tanpa baliho ini. Seperti itu. Jadi istilahnya saya melayani itu bukan 1 minggu 1 kali, tapi setiap hari. Dan ada tim medisnya kurang lebih sekitar 36 tim medis. Jadi ada dokter gigi, bidan, ini bidan banyak dari pesantren, karena saya lebih banyak melayani pesantren-pesantren waktu itu di Madura, kemudian di Jawa Timur, kemudian ada juga para dokter-dokter yang bersama-sama saya. Tapi kalau bidan itu semuanya saya ambil yang khusus dari pesantren. Singkat cerita dok ya, setelah saat ini alhamdulillah sudah jadi legislator. Nah, ke depan ini apa yang akan diperjuangkan, dokter? Karena saya ini darah saya itu sudah memperjuangkan kaum duafa, pasti otak saya yang keluar bagaimana caranya agar kaum duafa itu bisa mendapatkan fasilitas yang bisa dinikmati banyak orang. Kebanyakan kaum duafa itu tidak berani untuk mengeluh karena takut, kemudian tidak mempunyai sarana untuk bisa mengeluh. Artinya bahwa kalau kita mau jadi pelayan masyarakat, harusnya kita tidak menunggu dia harus mengeluh. Kita harus sering-sering datang ke kampung-kampung yang memang titik-titik duafa, kemudian selalu mendengarkan keluhan mereka. Itu namanya pelayan Pak. Pernah Bapak datang ke restoran terus kemudian Bapak pesan-pesan di dapur? Nggak pernah. Pelayan itu akan menanyakan apa yang bisa saya bantu. Seperti itu Pak. Berarti yang terakhir dok ini, jadi dokter duafa itu sampai saat ini dok ya? Ya pasti. Justru saya menjadi anggota dewan ini menjadi ladang untuk bisa melayani duafa lebih luas lagi Pak. Kalau dulu itu hanya 167 titik kemiskinan di Surabaya ini. Tetapi kalau sekarang segala sisi sudut yang ada di kota Surabaya ini, saya bisa datang ke tempat itu.